izin untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Florentina Esti dan saya adalah guru yang mengajar di sekolah SMP Don Bosco 3, tepatnya di daerah Cikarang, Bekasi. Saya mengajar untuk bidang studi IPS dan di saat ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan perkenalan diri saya. Harapannya dari setiap proses yang sudah kita laksanakan, mulai dari awal kegiatan PPG sampai dengan di hari ini merupakan sebuah proses yang sungguh sangat membekas di hati saya, karena saya begitu banyak mendapatkan hal-hal yang sangat positif dalam kegiatan PPG saya. Harapannya apapun yang saya dapatkan selama kegiatan PPG senantiasa bisa saya manfaatkan untuk kepentingan siswa-siswi yang saya didik di sekolah ini. Dan semoga pelayanan kita semua sebagai seorang tenaga pendidik senantiasa selalu diberkati dan diberikan semangat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita senantiasa bisa memberikan semangat pelayanan dengan hati yang ikhlas dan dengan semangat yang tulus. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih untuk segala perhatian dan waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Pamong dan juga dosen, Bapak Ibu dosen pembimbing yang sudah. Salam sejahtera bagi kita semua di sini. Perkenalkan, nama saya adalah Florentina Esti dan saya bekerja di SMP Don Bosco 3, mengajar untuk bidang studi IPS, dan saat ini saya sebagai mahasiswa PPG angkatan keempat di Universitas Negeri Malang. Dan sebentar lagi saya akan melakukan kegiatan pembuatan untuk video pembelajaran saya bersama dengan para siswa saya kelas 8B di sekolah ini. Sekian perkenalan dari saya dan terima kasih. Kalian. Jadi di hari ini kita akan belajar mengenai konflik dan integrasi, di mana materi ini adalah materi terakhir untuk kegiatan persiapan akhir semester kalian. Harapannya dari dua materi yang MMSC akan berikan pada kesempatan hari ini benar-benar dipahami dengan kalian dengan melalui metode problem ya, melalui metode problem based learning. Jadi nanti MMSC akan memberikan sebuah tayangan video untuk kalian gitu ya. Lalu kemudian nanti MMSC akan membagi kelompok seperti halnya kemarin atau minggu lalu, 2 minggu yang lalu kelompoknya, yaitu kelompok hebat, kelompok keren gitu ya. Kemudian juga ada kelompok mantap dan satu lagi ada kelompok luar biasa ya. Sehingga nanti harapannya dari hasil menonton film itu ada 5 kata kunci yang akan MMST berikan di dalam LKS kita hari ini. Kalian akan berdiskusi mengenai 5 kata kunci itu dan nanti boleh dipresentasikan sebagai bentuk hasil akhir dari hasil diskusi kalian. Ya. Dan yang terakhir untuk kegiatan hari ini akan ditutup dengan memberikan link kuisis, yang mana link kuisis ini nantinya juga akan menjadi sebuah bentuk pemahaman apakah materi yang MMSC sampaikan sudah dipahami dengan baik atau belum oleh kalian ya. Sedikit banyak itu yang MMSC mau coba sampaikan terkait untuk rundown kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Harapannya dari apa yang sudah MMSC sampaikan kepada kalian bisa dipahami dan diikuti setiap tahapan pembelajarannya gitu ya. Baik, jadi hari ini kita mencoba untuk melakukan presensi dulu. Untuk presensinya hari ini yang tidak hadir adalah nama Ivana, sakit ya, dan juga ada nama Sisi. Sisi kebetulan dari tadi pagi tidak ikut perwalian. Benar begitu ya? Oke, baik, terima kasih. Selain itu, apakah masih ada yang belum hadir pada kesempatan hari ini? Hadir semua ya? Oke. Hadir semua. Jadi 20 ditambah MMST 21, kalau kita kurangin 2 seharusnya ada 8. Enggak ya, harusnya ada 19 ya. Kurang 1 lagi ya. Nah, boleh dibantu Ferdi, 1 orang lagi siapa kira-kira yang belum hadir teman kita? Sebentar Ma'am, saya cari dulu. Boleh, iya. Axel. Oke. Oh, Axel. Axel. Oh, Axel. Baik, MMSC akan coba undang Axel. Oke. Ya, terima kasih Axel ya, belum join. Sudah MMST invite. Baik, seperti biasa MMST akan mencoba untuk nasionalismenya ada, yaitu
bacakan teks Pancasila, namun sekarang Mem Esti minta kita lebih kompak lagi. Harapannya dari teks Pancasila yang dibacakan oleh kalian, ini benar-benar dipahami dengan baik. Karena sekali lagi, materi yang akan kita bahas itu juga ada pada konsep sila-sila pada teks Pancasila ya. Tapi mungkin setelah kita beristirahat, kita berdoa dulu, karena sudah selesai jam istirahat ya. Mungkin ada yang bisa membantu memimpin doa untuk kita berdoa dulu di hari ini. Boleh dibantu siapa? Jovian boleh membantu kita untuk memimpin doa sayang setelah istirahat. Baik, Mem. Iya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah selesai beristirahat. Sekarang nih kami akan memulai pelajaran IPS. Berkatilah semoga apa yang diberikan dan diajarkan oleh Mem Esti bisa kami mengerti. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita memulai sekali lagi untuk kegiatan rangkaian acara pembelajaran kita di hari ini, Mem Esti minta kita semua sama-sama saling membuka kamera dan kita akan membukanya dengan salam Don Bosco ya. Baik, kita akan mulai dengan hitungan yang ketiga untuk salam Don Bosco-nya. Salam Don Bosco. Saya Bosconian. Bosconian. Mata terdekat, tangan siap sedia, hati setia. Hati setia. Baik, kalau begitu sekarang kita lanjutkan dengan teks Pancasila. Apakah masih ingat setelah dua? Baik, kita segera mulai yang kompak ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, keren sekali apa yang sudah kalian biasa lakukan dan masih ingat dan mampu disampaikan dengan baik. Nah, ini Mem Esti suka ya. Oke, kelas 8B sudah mampu menyampaikan untuk proses pembacaan teks Pancasilanya. Dan lalu yang kedua, Mem Esti seperti biasa untuk kegiatan menyapa kalian hari ini, Mem Esti jangan menggunakan hai halo lagi ya. Mem Esti mau menggunakan kata password yang berikutnya ya. Iya, Mem, boleh ya? Nggak apa-apa ya. Yuhu, Mem, gitu kan biar lebih berbeda. Oke, kalau Mem Esti bilang yuhu, berarti nanti dibaliknya apa? Iha, boleh? Ferdi udah tersenyum. Yuhu, Kesia. Kesia jawab? Iya, Mem. Iha. Iha gitu ya. Oke, kita pakai gitu ya kata kuncinya biar nggak ngantuk dong. Kalau kemarin kan sudah hai halo. Kita mau coba. Yuhu, Edward. Edward senyum-senyum. What? Dijawab. Jangan senyum. Ih, kok ih. Bukan ih. Ya, tapi iha. Coba, iha gimana? Iya. Iya ya, iya. Nggak apa-apa kan? Emang tujuan pembelajaran kita di hari ini, oh ya, di halnya kemarin, di mana nanti kalian akan mendiskusikan sebuah tayangan film. Ya, tayangan film bisa kalian simak di sana. Lalu ya, masih sama kelompoknya, yaitu kelompok hebat, kemudian ada kelompok keren gitu ya. Kemudian juga ada kelompok mantap. Satu lagi kelompok apa ya? Ada yang masih ingat? Kelompok luar biasa. Seperti itu ya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk berdiskusi dengan menggunakan 5 kata kunci. Oke, Mem Esti akan coba. Ya. Oke, sudahkah terlihat di depan kita semua? LKS kita? Sudah. Ya, baik ya. Jadi nanti seperti biasa, nggak terlalu banyak di hari ini karena Mem Esti juga akan meminta kalian mengerjakan lingkuisis gitu ya. Nah, nanti kita mengamati video pada barcode seperti biasa ya. Bisa kalian lakukan kan kayak 2 minggu yang lalu. Kemudian nanti ada kata kunci. Kata kuncinya ini, Nak. Nah, ini Mem Esti kasih bold.
kata kuncinya. Dari kelima kata kunci ini. Kata kuncinya adalah permasalahan, kemudian tujuan, konflik yang berpotensi muncul, serta integrasi sosial. Nah, nanti dari kata kunci 5 kata kunci ini diharapkan kalian bisa membuat sebuah rangkaian analisa, ya. Based on-nya apa, Mem? Based on-nya ini. Based on-nya dari tayangan video di sini. Film pendek durasinya 9 menit saja, ya, dan cukup menggugah perasaan kita film ini, gitu ya. Nah, nanti hasil analisis kelompokmu ini boleh kalian tuliskan di dalam lembar LKS ini. Sudahkah menangkap hasil apa yang sudah Mem sampaikan ini? Atau ada yang Mem. ditanyakan? Boleh? Oke, kalau sudah case close untuk masalah pembagian kelompok, sekarang kita akan mencoba menyimak mengenai materi dasar dari konflik dan integrasi sosial itu sendiri, ya. Baik, sekarang kita akan izin share kembali, Mem SD akan izin share kembali terkait untuk PP. Tersimak di depan kita semua? Sudah, ya. Baik. Hari ini kita akan membahas mengenai konflik dan integrasi sosial, yang mana minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang masalah apa ya? Betul. Kita bicara soal mobilitas sosial, di mana dengan mobilitas sosial itu sendiri sebenarnya kita juga membicarakan mengenai konsep plural. Ada 2 konsep yang berikutnya yang akan kita bahas di hari ini yang memang memiliki potensi itu muncul. Ya, kok bisa Mem konflik muncul pada mobilitas sosial dan juga pluralisasi? Ingat, kalau kita bicara soal masalah plural itu artinya adalah jamak. Ya, lebih dari satu. Segala sesuatu yang sifatnya itu lebih dari satu, itu pasti akan menimbulkan sebuah perbedaan. Gitu ya. Karena kan memang konsep pluralisme itu adalah konsep yang banyak dan berbeda, beraneka ragam. Beraneka ragam agama, budaya, suku bangsa, dan seterusnya. Nah, kalau seandainya berjalan dengan baik, dengan positif, tentu nggak ada konflik. Tetapi kalau berjalan sebaliknya, potensi muncul konflik nggak kira-kira? Sebenarnya dari sebuah konsep konsep pluralisasi, itu sendiri kita melihat ada 2 konsep yang berikutnya yang akan kita bahas di hari ini, yang memang memiliki potensi itu muncul. Ya, kok bisa Mem konflik muncul pada mobilitas sosial dan juga pluralisasi? Ingat, kalau kita bicara soal masalah plural, itu artinya adalah jamak. Ya, lebih dari satu. Segala sesuatu yang sifatnya itu lebih dari satu, itu pasti akan menimbulkan sebuah perbedaan. Gitu ya. Karena kan memang konsep pluralisme itu adalah konsep yang banyak dan berbeda, beraneka ragam. Beraneka ragam agama, budaya, suku bangsa, dan seterusnya. Nah, kalau seandainya berjalan dengan baik, dengan positif, tentu nggak ada konflik. Tetapi kalau berjalan sebaliknya, potensi muncul konflik nggak kira-kira? Mungkin iya. Mungkin iya. Nanti kita akan cari tahu ya, seperti apakah mungkin iyanya itu ya. Dan juga kalau seandainya konflik itu dibiarkan, kita akan berbicara tentang konsep yang kedua, yaitu integrasi sosial pun akan terancam. Nah, berbicara soal konsep integrasi itu kayak gimana? Kalau kita berbicara soal integral dalam matematika itu adalah penyatuan. Ya, sedangkan dalam bahasa IPS itu adalah kesatuan. Penyatuan, kesatuan itu integrasi. Sehingga kalau seandainya konflik ini benar-benar kita tidak selesaikan, muncul nggak perpecahan itu? Yuhu, Peter.
Iya, Mem. Iya, oke. Muncul? Tadi pertanyaannya gimana? Kalau seandainya konflik dibiarkan terus ada, apakah perpecahan bisa terjadi atau tidak? Iya. Iya. Kalau berbicara perpecahan berarti muncul sebuah konsep disintegrasi. Tidak ada penyatuan. Sehingga maka dari itu setelah berbicara soal mobilitas sosial, bicara tentang masalah pluralisasi, akhirnya kita bicara tentang masalah konflik dan integrasi sosial. Karena pada keempat istilah ini semuanya punya related, punya hubungan. Gitu ya. Baik, sekarang kita akan menyimak tujuannya apa sih, Mem? Kita belajar ini, Mem. Kok pertama bahwa oh iya, ini hari ini nih saya sedang konflik nih. Entah konflik dengan orang tua, dengan teman, ataupun konflik dalam diri kita sendiri. Tuh, ya. Diharapkan mampu mendeskripsikan tentang konflik dalam kehidupan yang interaksi dengan sesama. Yang kedua, diharapkan juga mampu menganalisis. Nanti Mem Esti kasih video nih, ya. Kalian boleh simak baik-baik itu video 9 menit. Seperti apa sih yang terjadi masalahnya di sana gitu ya. Kemudian bisa nggak menimbulkan sebuah potensi konflik yang muncul dalam video itu. Dan yang terakhir, kalian mampu mempresentasikan kira-kira gimana ya cara mengatasi potensi-potensi konflik yang akan muncul dalam rangka untuk menyatukan atau dalam rangka untuk membentuk suatu konsep integrasi sosial. Nah, sehingga harapannya 3 hal ini setelah pembelajaran kita di siang hari ini benar-benar kita bisa ikuti dengan baik dan bisa kita pahami sehingga sedikit banyak bisa menjawab ketiga hal ini. Seperti itu, ya. Oke, kita sekarang Mem Esti akan mengajak kalian menyimak pengertian konflik dari kacamata seorang tokoh. Tokohnya bernama Bapak Surjono Sukanto, ya. Yang Mem Esti akan kasih ini hanya sifatnya dasar karena kita akan sebuah proses sosial di mana pada saat individu ataupun kelompok ini berusaha untuk memenuhi tujuannya. Ya, jadi ada individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya. Caranya bagaimana? Dengan jalan untuk menantang pihak lawan. Misalnya, ada seseorang ingin mendapatkan gitu ya, mendapat disertai ancaman, bahkan juga sampai dengan kekerasan. Apaan akhirnya? Yang awalnya mungkin tidak terjadi, tapi karena ada banyak perbedaan kebutuhan, perbedaan kepentingan, perbedaan segala macam, potensi konflik itu mulai muncul. Nah, ini sebenarnya ragamnya banyak. Nah, ragamnya banyak ya. Ada bentuk konflik yang bersifat vertikal dari atasan dan bawahan gitu ya. Horizontal sesama kita gitu kan ya. Atau juga konflik dalam bidang-bidang tertentu. Konflik sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan sebagainya. Jenisnya banyak ya. Dan juga bisa kita lihat berdasarkan pelakunya. Ada konflik yang bentuk-bentuknya tuh. Ya. Ada antar individu, antar kelompok gitu, individu kelompok, sosial, politik, ekonomi, budaya dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk konflik sosial. Kira-kira apa? Nah, kita juga harus mampu bisa memahami bahwa kalau seandainya faktor itu kita minimalisir, mungkin konflik tidak akan ada. Tapi sebagaimana seorang manusia dan manusia lainnya berinteraksi, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya konflik. Ya. Baik, coba kita akan amati kira-kira perbedaan karakter, perbedaan permintaan, perbedaan kepentingan, perbedaan budaya, bahkan sampai mengacu pada konsep berubahnya sosial kita, ini ternyata sangat rentan untuk menghasilkan sebuah konflik. Terus kita hindari nggak kira-kira seperti ini? Ya nggak bisa. Kita nggak bisa menghindari. Ini pasti akan terjadi. Kita nggak mungkin ketemu dengan orang yang sama dengan kita semua karakternya. Nggak ada itu. Kita nggak mungkin ketemu dengan orang mungkin yang sama agamanya dengan kita. Sama sukunya dengan kita. Nggak ada itu. Kita ketemu dengan siapapun. Artinya, potensi-potensi konflik itu bisa muncul. Ya. Nah, terus gimana? Caranya kayak gini. Ya.
Yang pertama bisa kita melakukan mediasi. Contohnya kita berantem dengan dengan adik gitu. Pasti ada mama papa yang menjadi pihak penengahnya. Ya apa iya? Ya, pasti semuanya pengen damai. Ya, habis dimediasi nanti direkonsiliasi. Ayo damai, damai, damai. Nggak boleh musuhan terus, nggak bagus. Kayak gitu. Bahkan juga ada yang kompromi. Misalnya si adik minta maunya aku perginya ke mall yang ada yang ada KFC-nya, misalnya sebut merek nih. Tapi si kakaknya bilang nggak suka KFC, maunya yang ada Burger King-nya, misalnya kayak gitu. Akhirnya papa mama bilang ya udah, nanti kita cari mall yang ada KFC dan ada Burger King deh. Kompromi. Gitu. Akhirnya apa? Papa mama ini berusaha menjadi seorang mediator, seorang penengah yang akan berusaha mengupayakan supaya konflik itu tidak berlarut-larut. Nggak suka dong dalam satu rumah nanti kita nggak saling sapa. Tolong dong ke kamarnya adik. Oh enggak adik mah nggak mau nurutin kakak. Misalnya kayak gitu. Atau kak tolong dong temenin adiknya masak. Nggak mau, adik tadi bikin aku sebel. Nah, nggak enak. Di rumah nggak enak kalau kayak gitu suasananya. Makanya papa mama pun berusaha untuk menjadi penengah supaya sederhana dalam keluarga. Sedangkan konflik ini bisa beragam, tidak hanya di keluarga aja. Bidang budaya, politik, sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti itu. Konsep integrasi sosial. Ya, nah ini. Apa ini integrasi sosial? Tadi Mem Esi sempat menyebutkan integrasi itu sama seperti apa tadi? Ada yang sempat Persatuan. Iya, persatuan. Jadi kalau kita berbicara soal masalah konsep integrasi, artinya ini merupakan penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada itu disatukan untuk menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh. Tadi konflik bisa muncul karena adanya beragam perbedaan. Jadi memang bisa ya akan terjadi sebuah konsep perpecahan bila seandainya konflik itu tidak kita selesaikan. Gitu ya. Oke, baik. Indonesia, negeri yang dulunya pernah dijajah, negeri yang katanya dipimpin undang-undang, negeri yang Tersimak sayang filmnya dan suaranya? Terdengar. Terdengar. Iya, oke, kita lanjutkan kembali. selalu ramai di setiap harinya. Gemerlap lampu kota dan hingar-bingar ketika malam adalah penghias wajah negeri ini. Ini tidak seperti identitas negeriku. Negeriku tanpa katanya. Tapi aku mengenalkannya padamu. Wajah Indonesia. Bagaimana dengan pendidikan? Negeriku ini, katanya lagi, telah menghasilkan manusia-manusia luar biasa. Halo, nama saya kelas 5. Apa yang kamu ketahui tentang integrasi nasional? Apakah Anda puas hidup di kota? Iya, saya puas. Kenapa Kak? Hidup di kota lebih nyaman. Jadi ada perbedaan untuk daerah dengan untuk perkotaan. Kalau secara kurikulum itu tetap sama, kita sama, cuman perbedaannya dari kondisi ya. Itu kondisinya kadang-kadang sangat rentan sekali. Tapi aku ingin mengajakmu pada identitas negeriku, yang bukan katanya. Aku ingin mengenalkan negeriku yang berbeda, tanpa perias wajah dan tanpa katanya.
akan tahu. Kesederhanaan adalah kata kunci agar kau dapat mengenal negeriku. Dan kau akan sadar, mereka tersenyum apa adanya karena kesederhanaan. Tapi kesederhanaan ini merangkap sulit ketika ilmu tak bisa lagi tersebar merata. Kalau di kota-kota segi bangunan kan mungkin bagus ya segi bangunan. Tapi kalau di sini ya iya rata-rata bukan tidak berusaha sebenarnya. Tiap tahun berusaha. Kalau ada proposal katanya bantuan gubernur bikin proposal. Kalau waktu dikatakan bosan udah bosan. Belum pernah ada yang direalisasi itu. Gak tahu sekarang 2019 itu. Guru di sini kondisinya 7. Saya Guru masing-masing mata pelajaran atau wali kelas? Wali kelas. Kecuali ada satu mata pelajaran penjas. PJOK gitu. Nah, olahraga itu udah megang kelas. Ini baru yang barusan Bu Yaya itu guru kelas 1, kelas 2. Tahunnya teh ada berapa ruangan? 6. Ruangannya ya cuma ini 4. Di dalam itu disekat, nanti lihat. Blacklist. Jadi, harapan mereka untuk Indonesia yang satu itu apa? Indonesia agar tetap aman. Adil, makmur. Lebih maju lah, lebih sukses gitu. Ingin maju, sejahtera, damai. Jadi lebih baik sih, maksudnya mau siapapun pemerintahannya, kita harus tetap dukung dan ya menjadi warga yang baik aja. Nyatanya, hal ini belumlah terwujud, tapi mereka tetap tersenyum. Jawab pertanyaan kita juga. Coba Nana lagi Nana. Semuanya Nana. Nana ke kamera. Ya Nana. Hai negeriku, aku hanyalah satu dari sekian banyak penghuni negeri ini. Aku hanyalah satu suara dari jutaan suara yang berbicara padamu. Aku hanyalah erangan kecil yang berteriak di sekumpulan gagak. Tapi aku adalah orang yang ingin engkau tetap ada, tetap satu. Tetap jadi bumi Nusantara. Tetap menjadi tempat lahirku yang aku kenal. Hai negeriku, ini hanyalah erangan kecil suaraku. Ingin ku harap kau mendengar harapanku. Harapan rintihan orang yang mulai letih dengan tuntutan persamaan. Harapan orang-orang yang tersisih karena perbedaan. Hai negeriku, izinkan aku bertanya walau aku tak pernah mendapatkan jawaban.
Akankah engkau menuntut kami menjadi orang yang sama? Atau akankah kau dapat menunjukkan kedua wajahmu yang berbeda? Iya. Itu adalah sebuah tayangan video YouTube dari YouTube yang MSI ambil. Kalau kalian mau lihat lagi nanti bisa di LKS-nya ya. Dan sekarang MSI akan mencoba untuk memberikan ada kelompok hebat. Kok hebat ya? Luar biasa, Mem. Ya, luar biasa maksud Mem Esti. Kita sama-sama mulai mengerjakan LKS yang sudah Mem Esti share di meeting chat ya. Dalam hitungan ketiga Mem Esti akan open. 1, 2, 3. Silakan mulai berpartisipasi dalam kelompok dan mulai menjawab, menganalisis hasil video atau tayangan tadi dengan 5 kata kuncinya ya. Dengan 5 kata kuncinya. Silakan mulai didiskusikan dengan baik bersama dengan kelompok kalian. Oke, sudah masuk kembali nih untuk anak-anak yang hebat, luar biasa, mantap, keren ya. Sudah masuk kembali pada ruangan kita. Oke. Baik, masih ada yang belum masuk ya. Kita tunggu dulu. Kita sudah Mem Esti melihat sudah mulai berdiskusi untuk kelompok kalian. Dan sekarang Mem Esti minta kita mulai menyampaikan hasil presentasi kelompok kalian ya. Oke, kita akan mulai dengan kelompok yang pertama. Mem Esti minta kelompok hebat. Siapa yang bisa membantu kelompok hebat untuk mulai berpresentasi? Ada Mark, Eliana, Jovian, Peter, dan Axel. Siapa yang akan menyampaikan? Oh ya. Mendeskripsikan konflik dalam kehidupan sosial. Konflik dalam kehidupan sosial adalah proses sosial ketika individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan atau kebutuhan dengan cara menentang pihak lawan, disertai ancaman dan bahkan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Menganalisis permasalahan akibat konflik. Permasalahan yang terjadi akibat konflik adalah terjadinya perpecahan di masyarakat atau kelompok sosial karena adanya perbedaan dalam bidang sosial, ekonomi bahkan kepentingan, sehingga timbul perpecahan atau perselisihan. Cara mengatasi konflik untuk integrasi sosial. 1. Mengambil keputusan bersama. 2. Memberikan bimbingan atau sekolah yang gratis agar setiap warga Indonesia dapat mendapatkan pendidikan yang merata. Terima kasih.
ya apa yang sudah disampaikan dari kelompok hebat ya. Artinya tadi Mem Esti boleh menyimak apa yang kalian sampaikan. Nggak apa-apa, nanti kita akan, Mem sudah screenshot tadi hasilnya. Berikutnya Mem Esti minta adalah kelompok luar biasa. Silahkan siapa yang akan. Oh, Ferdi. Ferdi boleh, Nak? Kita belum selesai, Mem. Ada yang sudah di hasil diskusi tadi. Boleh. Sikan kelompok keren. Halo. Kelompok mantap ini mah kayaknya Ya, problem yang terdapat dalam video itu. Lalu kira-kira potensi konfliknya apa yang ada kemungkinan untuk muncul, dan sepertinya tadi kelompok hebat ya sudah mulai menyampaikan ya, dan kemudian juga sudah mulai merangkum dalam suatu alur gitu ya. Baik, lalu kemudian nanti Mem Esti juga minta mungkin kita akan mendengarkan kembali dari apa yang disampaikan kelompok hebat gitu ya. Dan kita akan setelah itu kita akan ada penyampaian sedikit dari Mem Esti semacam peneguhan, dan kita coba akan melanjutkan dengan materi link kuisis untuk mengerjakan ya. Seperti itu. Baik, boleh di-share kembali sayang untuk kelompok hebat tadi share screen-nya pertanyaan dan penyampaian dari kelompok kamu, Nak. Ya, ini betul sekali yang disampaikan oleh kelompok Eliana dan teman-teman. Jadi memang pada saat kita melihat sebuah konsep dalam video itu, ternyata juga banyak sekali muncul permasalahan. Tadi permasalahan yang muncul di dalam konsepnya kelompok hebat ini ada apa namanya beragam kepentingan ya, beragam perbedaan gitu ya. Mungkin Mem Esti bertanya dulu, perbedaannya muncul dalam film itu tadi apa, Anggita? Yuhu, Anggita. Iya, Mem. Aha. Perbedaannya apa, sayang? Mengenai fasilitas pendidikan di daerah dan kota. Iya, fasilitas pendidikan di daerah dan kota itu salah satunya. Juga suasana tempat tinggalnya, enakan di kota lebih nyaman. Tadi ada ya yang menyampaikan seperti itu ya. Artinya di sini ternyata memang bisa menimbulkan potensi adanya konflik, ya. Sehingga harapan maju, Indonesianya adil makmur, Indonesianya teratur dan sebagainya dan sebagainya. Itu merupakan sebuah tujuan dari adanya beragam perbedaan yang ada. Konflik pasti akan muncul, memang iya. Ya, tapi yang pasti bagaimana kita meminimalkan konflik itu sendiri. Nah, sehingga sedikit banyak dari materi kita di siang hari ini, Mem Esti mau menyampaikan bahwa kita bisa melihat antara saudara kandung saja kita memiliki perbedaan. Perbedaan karakter, perbedaan keinginan, perbedaan kepentingan. Tapi bagaimana kita yang tahu sudah belajar materi ini menggunakan cara mediasi, menggunakan cara perbaikan rekonsiliasi untuk saling memahami satu sama lain, untuk saling menghormati satu sama lain, termasuk nggak hanya dengan saudara kita, orang tua kita, teman di sekitar sekolah kita atau lingkungan kita, atau bahkan masyarakat yang ada di kanan kiri kita. Ya, akhirnya potensi konflik memang bisa bermunculan, baik dari bentuk apapun, ya. Tapi yang pasti bagaimana kita berupaya untuk menjaga supaya keutuhan persaudaraan kita, keutuhan keberagaman yang kita miliki ini tetap ada. Seperti itu. Baik. Dari apa yang sudah mau diakhiri oleh Mem Esti saat ini, apakah ada yang mau ditanyakan kembali tentang konsep konflik dan integrasi sosial, Nak? Tidak ada dulu ya, nggak apa-apa. Baik, ada link yang akan Mem Esti kasih di dalam MT kalian. Kalian boleh mengerjakan ya link itu. Nanti yang sudah selesai boleh angkat tangan. Yang sudah bergabung boleh angkat tangan. Yang sudah selesai boleh menurunkan tangannya. Seperti itu, ya.
Siap semuanya mengerjakan link kuis? Pencet yang lower hand ya, boleh lower hand. Sambil boleh melakukan kegiatan live dari meeting chat ini ya. Dan apresiasi MMS diberikan kepada kelompok yang sudah berhasil memberikan penyampaian hari ini, yaitu kelompok hebat. Bukan berarti kemudian kelompok yang lain itu nggak keren dan nggak mantap dan nggak luar biasa ya. Tetap kelompoknya namanya luar biasa, mantap, dan keren. Artinya mungkin memang membutuhkan waktu yang lebih lagi dalam rangka proses berdiskusi. Nggak apa-apa ya. MMS apresiasi dan MMS mengharapkan tetap semangat dalam menjalankan semua proses yang harus dikerjakan gitu ya. Jangan menghambat besar minat kalian untuk melangkah ke depan gitu ya. Misalnya ada apapun hambatannya, jangan pernah merasa putus asa. Harus tetap semangat. Yakin di depan sana masih banyak tantangan yang lebih besar lagi menanti kita sebenarnya ya. Tapi kalau kita punya rasa semangat, punya rasa kemauan, pasti semua bisa dijalankan dengan baik gitu ya. Oke, akhir kata dari Mem Esti, tetap sehat, tetap semangat. Bila seandainya sudah selesai mengerjakan materi linguisis, Mem Esti persilahkan kalian untuk meninggalkan ruang virtual meeting ini. Selamat siang dan sampai ketemu kembali.